Hujan turun tipis malam itu. Bukan hujan deras yang berisik, melainkan gerimis halus yang menyelimuti kota seperti selimut basah. Lampu jalan tampak buram di balik tirai air, dan suara kendaraan yang lewat terdengar jauh, seolah dunia menjauh perlahan dari kenyataan. Di lantai 2 sebuah rumah kontrakan tua, Hendra duduk sendirian di ruang kerjanya. Ruangan itu sempit, hanya cukup untuk meja kayu, kursi berderit, rak buku setengah kosong, dan lampu belajar dengan cahaya kekuningan yang redup. Dindingnya dipenuhi kertas coretan ide judal-judal yang dicoret, alur cerita yang terputus di tengah. Hendra seorang penulis, bukan yang terkenal, bukan juga yang benar-benar gagal. Ia hanya berhenti di tengah jalan. Ide selalu datang, tapi tak pernah hidup. Cerita selalu dimulai, tapi tak pernah selesai. Sudah hampir 3 bulan ia menatap halaman kosong, sampai buku itu datang. Dikirim bersama barang-barang peninggalan pamannya yang meninggal mendadak 2 minggu lalu. Tidak banyak yang diwariskan, beberapa pakaian, jam tua, dan 1 buku catatan kulit hitam. Di dalam paket itu ada secarik surat pendek, ditulis tangan dengan tinta yang mulai pudar. Jangan lanjutkan apa yang sudah kumulai. Tidak ada penjelasan. Hendra membuka buku itu malam pertama. Sampulnya dari kulit hitam yang sudah retak halus di sudut-sudutnya. Permukaannya dingin, meski ruangan cukup hangat. Saat dibuka, halaman-halamannya kekuningan, tapi tidak rapuh. Di setiap halaman hanya ada 2 hal, tanggal dan nama, ditulis rapi dengan tinta hitam pekat. Tidak ada cerita, tidak ada catatan, tidak ada keterangan, hanya nama. Awalnya Hendra mengira itu daftar kenalan pamannya. Namun ada sesuatu yang aneh, beberapa tanggal terasa terlalu jauh, bahkan puluhan tahun lalu. Rasa penasaran mengalahkan logika. Ia mengambil ponsel dan mulai mencari 1 nama secara acak. Orang itu sudah meninggal beberapa tahun lalu. Ia mencari nama lain, meninggal juga. Nama berikutnya, berita duka, kecelakaan, penyakit mendadak, casus mysterious. 1 persatu, semua nama dalam buku itu adalah orang-orang yang sudah mati. Hendra menutup buku itu pelan. Ruangan mendadak terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Malam kedua Hendra mencoba melupakan semuanya. Ia menulis cerita lain, membuka musik, bahkan menonton video lucu. Namun menjelang tengah malam, pikirannya kembali ke buku itu. Ia membukanya lagi. Halaman terakhir, kosong. Untuk pertama kalinya, kosong. Kosongnya terasa berbeda. Bukan seperti halaman baru, tapi seperti ruang yang menunggu diisi. Dan disitulah ide muncul. Bagaimana jika ini jadi cerita? Buku berisi daftar kematian, misterius, gelap, realistis. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa bersemangat. Ia mengambil pena. Dengan sedikit senyum, ia menulis 1 nama. Rudy Hartono, nama umum, tokoh fiksi, tidak lebih. Ia menutup buku itu, mematikan lampu, dan tidur dengan perasaan aneh antara puas dan tidak nyaman. Pagi berikutnya notifikasi berita muncul di ponselnya. Pria ditemukan meninggal mendadak di rumahnya. Nama yang tertera membuat darah Hendra seperti turun ke kaki. Rudy Hartono, usia, kota, bahkan foto wajahnya ada. Jantung berhenti tanpa sebab jelas. Hendra menatap layar lama sekali. Banyak orang bernama sama, gumamnya. Suaranya terdengar asing bahkan di telinganya sendiri. Kebetulan, harus kebetulan. Percobaan kedua malam berikutnya, rasa takut bercampur rasa ingin tahu yang berbahaya. Dengan tangan gemetar, ia membuka buku itu lagi. Halaman dengan nama Rudy Hartono kini terlihat sedikit lebih gelap, seperti tinta yang meresap lebih dalam dari yang lain. Ia menulis lagi, Sari Wulandari, nama lain, tokoh fiksi lain. Pagi berikutnya, berita kecelakaan tunggal muncul. Seorang wanita bernama Sari Wulandari meninggal di jalan sepi dini hari. Mobilnya menabrak pembatas jalan. Tidak ada saksi. Hendra menjatuhkan ponselnya. Tangannya dingin. Buku itu bukan sekadar buku. Buku itu menulis takdir. Mencoba berhenti sejak hari itu, Hendra tidak menulis apapun. Ia mengunci buku itu di laci meja. Namun malam-malam berubah. Lebih sunyi dari sebelumnya, lebih berat. Kadang, saat ia hampir tertidur, ia mendengar suara pelan dari meja. Crash, crash, seperti lembaran kertas dibalik perlahan. Ia bangun, menyalakan lampu. Laci tetap tertutup. Namun entah kenapa, posisi buku di dalamnya selalu sedikit bergeser. Halaman yang menunggu suatu malam, dorongan tak tertahankan membuatnya membuka laci. Buku itu sudah terbuka sendiri. Halaman terakhir tidak kosong lagi. Belum ada nama, tapi noda tinta hitam menyebar samar dari tengah halaman. Seperti huruf yang belum selesai ditulis. Atau sesuatu yang mencoba muncul dari balik kertas. Hendra menutupnya cepat. Napasnya pendek. Kalau aku tidak menulis, buku itu tidak bisa apa-apa.
bisiknya. Namun, jawaban datang tanpa diminta. Pena yang bergerak malam berikutnya, lampu belajar berkedip pelan. Hendra duduk kaku di kursi. Di atas meja, pena yang biasa ia pakai mulai bergerak, pelan, menggelinding sendiri, mendekati buku. Hendra tidak berani menyentuhnya. Pena itu berhenti tepat di atas halaman terakhir yang terbuka, lalu turun. Ujungnya menyentuh kertas, dan mulai menulis. Perlahan, huruf demi huruf, Hendra akhirnya tersadar, meraih buku itu, dan menutupnya keras. Namun ia sempat melihat 3 huruf pertama. Tubuhnya gemetar hebat. Buku itu sedang menulis namanya. Retakan pada kenyataan sejak malam itu. Rumah terasa bukan miliknya lagi. Lampu sering mati sendiri, pintu kamar yang ia tutup rapat kadang terbuka sedikit saat ia bangun. Langkah kaki terdengar di lorong, padahal ia tinggal sendiri. Saat bercermin, bayangannya tampak sedikit terlambat mengikuti gerakannya. Sepersekian detik, cukup untuk membuatnya tidak pernah nyaman menatap kaca terlalu lama. Nama yang lengkap akhirnya, dengan sisa keberanian, Hendra membuka buku itu lagi. Halaman terakhir kini terisi penuh. 1 nama, Hendra. Di bawahnya, 1 kalimat. Cerita selesai malam ini. Tidak ada jam. Tidak ada penjelasan, hanya kepastian yang dingin. Malam penentuan malam itu terasa panjang dan terlalu tenang. Tidak ada suara aneh, tidak ada bisikan. Justru keheningan itu yang menekan. Hendra duduk di meja, menatap buku itu. Jam dinding berdetak. Pukul jam 11:59. Lalu, pukul 12, tidak terjadi apa-apa. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Hendra tertawa kecil, lalu makin keras. Mungkin ia menang. Mungkin semua ini hanya pikirannya yang retak oleh kesepian. Dengan napas gemetar antara lega dan histeris, ia menutup buku itu, memasukkannya ke tas, dan keluar rumah. Ia berjalan ke tempat pembuangan sampah kota yang becek dan bau. Tanpa ragu, ia melempar buku kulit hitam itu ke dalam tumpukan sampah basah. Buku itu hilang, tertelan gelap. Dan malam itu, Hendra pulang. Masih hidup. Bertahun-tahun kemudian hari menjadi minggu. Minggu menjadi tahun, tidak ada kejadian aneh lagi. Hendra berhenti menulis horor. Ia pindah kota, memulai hidup baru, bekerja biasa, bertemu orang baru, dan perlahan melupakan buku itu. Hingga suatu hari, bertahun-tahun kemudian, sebuah berita kecil muncul di internet. Seorang mahasiswa ditemukan meninggal misterius di kamar kosnya. Tidak ada luka, tidak ada sebab jelas. Namun di meja belajarnya, ditemukan sebuah buku catatan kulit hitam tua. Halaman terakhir terbuka, berisi 1 nama. Nama mahasiswa itu. Dan di bawahnya, kalimat yang sama. Cerita selesai malam ini, polisi menyimpan buku itu sebagai barang bukti. Namun seorang petugas berkata, malam sebelum buku itu dipindahkan ke gudang, ia sempat melihat halaman terakhir buku itu kosong. Tidak ada nama, seolah menunggu. Saat ia menutup buku itu, lampu ruangan berkedip. Dan di pantulan kaca lemari arsip, ia melihat seseorang berdiri di belakangnya. Pria pucat, mata lelah. Seperti seseorang yang terlalu lama kurang tidur. Saat ia menoleh tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai, dekat kakinya, tergeletak sebuah pena. Basah tinta hitam. Sejak saat itu, kadang muncul laporan aneh dari berbagai kota. Orang meninggal tanpa sebab. Dan di dekat mereka, selalu ada buku kulit hitam tua. Dengan 1 halaman kosong menunggu. Karena buku itu tidak pernah benar-benar membunuh. Ia hanya menulis siapa berikutnya.